Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Nah, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 2102046010023. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik saluran transmisi. Saluran transmisi listrik merupakan infrastruktur yang penting dalam sistem kelistrikan. Saluran transmisi listrik berfungsi untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit listrik ke tempat pemakaian listrik seperti rumah, gedung, dan industri. Oleh karena itu, karakteristik listrik saluran transmisi sangat penting untuk dipahami agar dapat memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan. Yang pertama, karakteristik listrik saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki karakteristik listrik yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Beberapa karakteristik listrik saluran transmisi antara lain impedansi, kapasitansi, induktansi, dan konduktansi. Jenis-jenis saluran transmisi. Saluran transmisi dapat dibedakan berdasarkan tegangan operasi, panjang saluran, dan jumlah fasa. Jenis-jenis ini antara lain saluran transmisi tegangan tinggi, menengah, dan rendah, saluran transmisi jarak jauh, menengah, dan dekat, serta saluran transmisi 3 fasa dan 1 fasa. Nah, jenis yang pertama saluran transmisi bawah tanah. Yang kedua, transmisi bawah tanah adalah saluran transmisi listrik yang dipasang di bawah permukaan tanah. Saluran ini digunakan untuk mengirimkan listrik dari pembangkit listrik ke substansi dan stasiun transformator. Saluran transmisi ini dapat digunakan untuk menghindari gangguan pada lingkungan yang sensitif terhadap saluran transmisi udara. Yang kedua, saluran transmisi laut. Saluran ini merupakan saluran transmisi listrik yang dipasang di bawah permukaan laut. Saluran ini digunakan untuk mengirimkan listrik dari pembangkit listrik di darat ke pulau-pulau atau negara-negara yang terpisah oleh laut. Saluran transmisi laut biasanya digunakan untuk menghindari gangguan lingkungan dan meminimalkan kerusakan pada tata kota yang ada. Kemudian fenomena pada saluran transmisi. Fenomena listrik pada saluran transmisi meliputi berbagai efek dan gangguan yang terjadi pada sistem listrik saat mengalami transmisi listrik melalui saluran. Beberapa fenomena listrik pada saluran transmisi antara lain, yang pertama adalah induktif dan resistif. Efek yang kedua adalah efek kapasitif dan saluran transmisi. Efek kapasitif terjadi ketika saluran transmisi memiliki kapasitansi yang cukup besar sehingga menyebabkan arus bocor atau arus yang mengalir ke tanah. Kemudian efek induktif pada saluran transmisi. Efek ini terjadi ketika saluran transmisi memiliki induktansi yang cukup besar sehingga menyebabkan timbul medan magnet. Efek ini dapat menyebabkan tegangan turun pada saluran transmisi dan dapat mempengaruhi sistem listrik di sekitarnya. Efek resistif pada saluran transmisi, yaitu ketika saluran transmisi memiliki resistansi yang cukup besar sehingga menyebabkan rugi daya pada saluran transmisi. Efek resesif dapat menyebabkan penurunan tegangan pada saluran transmisi dan dapat mempengaruhi kinerja sistem listrik secara keseluruhan.
Kemudian kita masuk pada parameter saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki beberapa parameter. Yang pertama adalah tegangan nominal, yang kedua arus nominal, yang ketiga frekuensi nominal, dan keempat jarak antar tower, kelima ketinggian tower, keenam kapasitas saluran, impedansi karakteristik, dan daya tahan isolasi. Kemudian terdapat perhitungan impedansi. Impedansi di sini merupakan saluran transmisi parameter penting dalam perhitungan tegangan dan arus pada saluran transmisi. Impedansi saluran transmisi terdiri dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Kemudian perhitungan tegangan dan arus. Perhitungan tegangan dan arus pada saluran transmisi sangat penting untuk memastikan keandalan dan efisiensi sistem. Tegangan dan arus yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dan menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Rumus yang digunakan yaitu V sama dengan I kali Z, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan Z adalah impedansi. Perhitungan ini dapat dilakukan untuk setiap segmen saluran transmisi dalam sistem. Nah, kemudian kita masuk pada perhitungan rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya merupakan kerugian energi listrik pada saluran transmisi yang disebabkan oleh hambatan, induktansi, dan kapasitansi. Perhitungan rugi-rugi daya penting untuk menentukan efisiensi saluran transmisi dan meminimalkan biaya operasional. Rumus yang digunakan adalah PR sama dengan I pangkat 2 kali R, dan PX sama dengan I pangkat 2 kali X, di mana PR merupakan rugi-rugi daya resistif dan PX merupakan rugi-rugi daya induktif atau kapasitif. Nah, pengaruh kelembapan. Kelembapan pada saluran transmisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja saluran transmisi listrik. Kelembapan yang tinggi pada saluran transmisi dapat menyebabkan terjadinya korosi pada konduktor saluran transmisi dan juga dapat meningkatkan kelembapan udara yang dapat mempengaruhi isolasi saluran transmisi. Untuk mengatasi pengaruh kelembapan pada saluran ini, teknologi dan teknik tertentu dapat digunakan. Contohnya, dalam komunikasi mikrogelombang, teknik modulasi adaptif, dan pencadangan lintasan transmisi dapat membantu mengatasi masalah kelembapan. Pada serat optik, penggunaan perangkat pengeringan udara kering atau pelapisan pelindung dapat membantu mengurangi dampak kelembapan juga. Nah, kita masuk pada RLC. Poin pembahasan RLC. Yang pertama adalah RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Yang kedua resistor, pembatasan aliran arus listrik. Yang ketiga induktor atau penyimpanan energi pada medan magnet. Kemudian yang keempat, kapasitor atau menghaluskan fluktuasi tegangan pada satu daya. Dan yang terakhir, mengapa RLC penting dalam memajukan rangkaian elektronik dunia. Nah, berikut adalah contoh-contoh resistor. Resistor sendiri merupakan suatu komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi atau mengatur aliran listrik pada suatu rangkaian elektronik. Nah, resistor sendiri merupakan sebuah hambatan. Nah, di sini merupakan jenis-jenis resistor. Yang pertama, resistor variabel, resistor non-linear, resistor presisi, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang
jenis-jenis resistor seperti resistor karbon, resistor film tipis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kapasitor. Ini merupakan contoh gambar kapasitor. Kapasitor sendiri adalah suatu komponen yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik dengan cara mengakumulasi muatan listrik pada permukaan yang berjarak berdekatan dan dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, jenis-jenis kapasitor ada beberapa. Contohnya kapasitor elektrolit, yang kedua kapasitor keramik, yang ketiga kapasitor polipropilena, dan yang keempat kapasitor film tipis, dan masih banyak yang lain seperti kapasitor variabel, kapasitor tantung, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di induktor. Induktor merupakan komponen listrik pasif dua terminal yang menyimpan energi dalam medan magnet ketika listrik mengalir melaluinya. Nah, jenis-jenis induktor juga ada banyak. Contohnya yang pertama adalah induktor udara, yang kedua induktor ferit, yang ketiga induktor toroid, yang keempat induktor lilitan kawat, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada fungsi RLC. Fungsi RLC pada resistor, yang pertama adalah membagi tegangan, yang kedua membatasi arus listrik, yang ketiga memperlambat pengisian kapasitor, dan yang terakhir adalah melindungi dari arus lebih. Kemudian fungsi RLC pada kapasitor, yang pertama adalah menyimpan energi listrik, yang kedua menyaring frekuensi, yang ketiga menghaluskan fluktuasi tegangan, dan yang terakhir menyetel penerima rasio dan TV. Kemudian fungsi RLC pada induktor, yang pertama menyimpan energi dalam medan magnet, yang kedua memisahkan sinyal frekuensi, yang ketiga menyetel penerima radio dan TV, dan yang terakhir adalah penyimpanan energi pada satu daya. Nah, contoh rangkaian RLC. Contoh rangkaian ini merupakan rangkaian seri paralel. Nah, kemudian kita masuk pada sejarah. Sejarah yang pertama adalah sejarah kapasitor. Penggunaan awal sejarah yang pertama adalah resistor. Penggunaan awal resistor adalah dalam bentuk air rheostat yang dikenal oleh filsuf Yunani pada abad ke-3 Masehi. Sebelum Masehi. Prinsip dasarnya adalah mengatur aliran air melalui tabung dengan lebar yang dapat disesuaikan untuk mengatur arus listrik. Kemudian sejarah yang kedua adalah sejarah kapasitor. Ewald Georg von Kleist dan penjaga gereja Pieter van Musbroek secara independen pada tahun 1745 mereka menemukan bahwa mereka dapat menyimpan muatan listrik pada benda isolator seperti botol kaca. Nah, sejarah yang ketiga adalah sejarah induktor. Michael Faraday adalah salah satu tokoh kunci dalam pengembangan induktor. Pada tahun 1831, Faraday menemukan hukum induksi elektromagnetik yang merupakan dasar kerja dari induktor. Ia juga menciptakan alat yang dikenal sebagai induktor pertama yang terdiri dari gulungan kawat di sekitar inti besi. Nah, kemudian ini merupakan contoh soal RLC. Soalnya yaitu sebuah rangkaian RLC seri terdiri dari resistor 200 ohm, induktor 0, Hz, dan kapasitor 0,02 farad. Sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan amplitudo 120 volt dan frekuensi 60
harus diterapkan pada rangkaian ini. Yang ditanyakan adalah total impedansi pada rangkaian frekuensi ini, dan yang kedua adalah menghitung fasa sudut antara arus dan tegangan pada rangkaian ini, dan yang ketiga mencari besar arus maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut, dan yang keempat menentukan tegangan yang melintasi resistor, induktor, dan kapasitor pada saat yang bersamaan. Nah, ini merupakan langkah kerjanya. Yang pertama, kita cari impedansi total dari rangkaian tersebut. Setelah itu kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari total rangkaian RLC atau impedansi rangkaian RLC. Nah, jadi impedansi total adalah hasil yang kita dapat sekitar 201,4 ohm. Nah, yang kedua, mencari sudut antara arus tegangan pada rangkaian ini. Nah, yang hasil dari perhitungan di atas yaitu fasa sudut antara arus dan tegangan adalah sekitar 45,29 derajat. Dan yang ketiga adalah mencari arus maksimum menggunakan hukum Ohm. Nah, hasil yang didapatkan adalah arus maksimum yang mengalir sekitar 0,595 ampere. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu tegangan yang melintasi resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi kesimpulannya, tegangan yang melintasi resistor adalah 119 volt, tegangan yang melintasi induktor adalah 89,74 volt, dan kapasitor 79,11 volt. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai sini pada penjelasan mengenai transmisi AC. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.